Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita alhamdulillah dapat langsung bertemu dengan Ketua MUI Kota Tangerang, Pak Kiai Haji Bajuri, Pak ya. Mohon maaf kalau benar kan Pak ya? Iya, Ahmad Bajuri Khatib. Ahmad Bajuri Khatib. Beliau ini adalah orang yang sangat sibuk sekali melayani umat, terutama di keadaan pandemi seperti ini. Dan ini juga beliau di sela-sela kesibukan beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah hadir Baik, di alhamdulillah. acara kita ini. Langsung saja mungkin Pak Kiai ya. Pak Kiai ini kan menjelang bulan suci Ramadan. Betul. Di tengah-tengah himpitan ekonomi, lalu pandemi juga sepertinya masih belum berakhir, walaupun alhamdulillah sudah mulai mereda. Kira-kira apa nih Pak Kiai yang bisa kita lakukan di menjelang bulan Ramadan ini Pak Kiai? Ya, yang pertama barangkali kaitan dengan informasi pandemi yang luar biasa, bukan hanya negara kita yang kena dampak ya, tapi ini seluruh dunia. Nah, dari sisi informasi agama bahwa memang ini salah satu tanda-tanda akhir zaman ya. Akhir zaman, sebab dalam satu keterangan salah satu ciri-ciri mendekatnya kehidupan akhir zaman itu akan ada bencana, akan ada wabah, yang wabah itu menimpa seluruh umat manusia di berbagai macam negara atau di berbagai macam bangsa. Dan kita mendengar dari informasi bahwa hampir tidak ada satupun negara yang tidak terpapar ya, yang tidak menjadi korban dari virus gitu. Dan kita harus yakini bahwa virus ini ada ya, dia makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Tuhan, bahwa kemudian di balik itu ada tangan-tangan lain, itu soal lain gitu ya. Pertama ini. Nah, oleh karenanya maka sebagai umat beragama, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus memposisikan bahwa karena ini cobaan, karena ini ujian, karena ini tanda-tanda akhir zaman, maka harus ada penguatan. Bukan hanya penguatan imunitas, bukan hanya penguatan kesehatan, tapi penguatan iman. Bagaimana kemudian dengan situasi ini, walaupun tadi Kang Ari sampaikan ini sudah melandai menuju endemi, dari pandemi menuju endemi ya, tapi tetap kita ada kewaspadaan ya. Bukan cuma kekuatan imunitas, bukan cuma kesehatan harus menjadi prioritas kita, tapi lebih penting lagi adalah kekuatan batin kita, ruhani kita, iman kita. Bagaimana kita kemudian dari situasi ini, dari cobaan ini, dari ujian ini, kita mengambil sebuah hikmah terjadinya penguatan keimanan. Betapa Allah sedang menguji kita, begitu kira-kira. Nah, menghadapi Ramadan ini lebih luar biasa lagi ya. Kita tahu bersama bahwa Ramadan itu adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah. Ini menjadi hadiah buat Kangjeng Nabi dan buat kita selaku umatnya ya. Ramadan ini seperti Nabi sampaikan dalam keterangan bahwa aku memberikan dua cahaya yang aku tidak pernah memberikan sebelumnya kepada umat-umat lain. Pertama Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Yang kedua Nurul Ramadan, cahaya Ramadan. Dan Ramadan ini tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya, dan tidak pernah Ramadan dengan segala khasais, segala keistimewaan yang ada pada Ramadan ini pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Nah, beda dengan puasa. Kalau puasa itu sudah ada. Puasa itu sudah menjadi syariat, ajaran, perintah dari Allah kepada umat-umat sebelumnya. Nabi Adam puasa, Nabi Nuh juga puasa, Nabi Ibrahim puasa, Nabi Musa, Nabi Isa puasa ya. Tapi berbeda dengan puasa yang diwajibkan kepada kita, ditempatkan sama Allah pada bulan Ramadan. Dua hal yang berbeda, puasanya dan Ramadannya.
gitu. Nah, ketika puasa ini dilaksanakan oleh kita pada bulan Ramadan, ya, puasa yang dilakukan pada bulan yang sudah dipilih oleh Allah, yaitu bulan Ramadan, ini menjadi suatu yang luar biasa buat kita. Ramadan ini menjadi pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad, bagaimana puasa ini mengajarkan kita secara filosofi tentang banyak hal, gitu, tentang banyak hal, ya. Nah, oleh karenanya agar kita nanti mampu menangkap filosofi, atau dalam bahasa agama namanya hikmatut tasyri', ya, hikmah diperintahkannya puasa, maka harus ada persiapan-persiapan agar kita nanti mampu menangkap hikmah daripada syariat berpuasa. Ini masih bulan Sya'ban, maka ada persiapan-persiapan yang maksimal, gitu. Kang Ari, kira-kira. Baik Kiai, Pak Kiai bilang ada beberapa persiapan yang mesti dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira persiapan seperti apakah yang mesti dilakukan gitu? Karena kan untuk mempersiapkan tadi ada dua hal ya, antara puasanya dan Ramadannya sendiri. Yang memang tadi hanya ada di umatnya Nabi Muhammad gitu. Betul. Nah, itu apa saja yang mesti kita persiapkan untuk Pak Kiai? Iya, guru-guru kita banyak menyampaikan, dan kita selalu kemarin diajarkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba, ya kan, wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, gitu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ramadan ini sebenarnya puncak daripada daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan sebenarnya tinggal memetik hasil, gitu. Makanya dalam banyak keterangan, Ramadan itu bulan rahmat, ya kan? Kemudian pertengahan bulan maghfirah, ya, di akhir bulan pembebasan dari api neraka. Nah, rahmat, maghfirah, dan pembebasan ini akan kita bisa dapatkan kalau persiapannya ada. Artinya Allah sudah menyiapkan rahmat pada bulan Ramadan, Allah sudah menyiapkan ampunan pada Ramadan, Allah sudah menyiapkan kebebasan seseorang yang mendapatkan cahaya Ramadan. Nah, maka oleh karenanya untuk mendapatkan hadiah Ramadan dengan berbagai macam keistimewaan yang ada, harus dipersiapkan dari awal, gitu. Allah sudah siapkan mau kasih kita, nah kitanya siap nggak menerima pemberian, begitu. Nah, oleh karenanya persiapan ini menjadi penting, ya, dan pemahaman juga menjadi penting, baik persiapan dari sisi fisik, persiapan dari sisi mental, rohani, kemudian persiapan ilmu, ya. Persiapan fisik artinya bagaimana kita persiapkan fisik kita, karena ada kewajiban puasa yang secara lahiriah kita dilarang tidak makan, tidak minum, ya, gitu kan. Itu fisik, gitu. Apa puasa cuma begitu? Enggak, puasa lebih daripada itu. Kalau cuma puasa nggak makan, yang di kolong jembatan lebih hebat dari kita. Yeah. Betul. Nah, ini fisik. Nah, puasa bukan cuma persoalan fisik, ada persiapan rohani, gitu. Ada persiapan spiritual, begitu. Nah, persiapan ini kita harus ruh kita ini kan jasadi dan ruhani, ya. Saya ini disebut aku ini bukan cuma tubuh saya, tapi ada ruh saya, gitu. Tadi fisiknya sudah disiapkan, nah tinggal ruhnya juga disiapkan, gitu. Artinya ruh ini akan siap untuk memasuki bulan yang luar biasa, bulan Ramadan. Siapannya gimana? Ya, kita banyak mohon ampun kepada Allah, begitu, dan kemudian rohani kita persiapkan betul. Kita persiapkan betul rohani kita. Maka ada sebuah keterangan, siapa orang yang gembira, senang, sukacita akan datangnya bulan Ramadan, ya kan, maka dia diharamkan oleh Allah masuk neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran, gitu. Apa ini maksud senang ini cuma kita lisan? Oh, saya senang Ramadan lagi nih. Bukan itu. Tapi secara batini, ya, secara rohani memang ada sebuah kegembiraan spiritual, begitu. Nah, ini harus dipersiapkan. Kenapa harus gembira, harus senang? Karena di depan itu banyak hadiah-hadiah yang akan kita dapatkan, gitu, di bulan Ramadan, gitu. Ini bukan fisikal, ya, bukan lahir.
Nah, kemudian yang ketiga persiapan ilmu. Persiapan ilmu ini menjadi penting juga agar kita memahami tentang puasa Ramadan. Umat harus tahu bahwa karena cintanya Allah kepada kita umat baginda Nabi, karena sayangnya Allah kepada kita umat baginda Nabi, ya Allah tidak rela kalau umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan dan segala macam ini harus terperosok. Ya, dan kita nggak bisa ingkar, nggak bisa pungkiri, dan kita harus mengakui bahwa di akhir ini kan banyak sekali kemaksiatan dan segala macam. Nah, karena cintanya Allah sama kita, ya, maka kemudian Allah memberikan cara, ya, agar kesalahan-kesalahan kita, kemudian dosa-dosa kita, kemudian kealfaan-kealfaan kita, kekurangan-kekurangan kita ini tertebus, agar kita menjadi orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Tattaqun ini kan syaratnya banyak. Menjadi orang yang muttaqin, yang la'allakum tattaqun itu ibadahnya harus banyak, iya kan? Ingat Allahnya harus banyak, sedekahnya harus banyak, dan kebaikan harus banyak. Nah, kita nggak bisa ini, iya kan? Kita nggak mampu untuk memperbanyak ibadah-ibadah. Ya, sedekah kita kurang, kebaikan kita juga kurang, lebih banyak kita keburukan-keburukan, begitu. Nah, Allah nggak rela nih kalau dengan keburukan yang banyak, kalau dengan kekurangan ibadah yang sedikit, kemudian nanti umat baginda Nabi yang Allah cintai ini harus terperosok ke dalam neraka. Maka satu-satunya cara Allah kemudian mencari cara agar selamat kita, gitu. Maka Ramadan menjadi jalan, menjadi cara untuk memperbanyak ibadah, gitu. Maka kita tahu di bulan Ramadan semua kebaikan, semua ibadah itu dilipat gandakan, iya kan? Sholat bulan Ramadan berbeda dengan di bulan biasa, ya. Tilawatil Quran di bulan Ramadan berbeda dengan bulan biasa. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya berbeda dengan bulan biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ini dimaksud dengan kenapa? Agar pahala kita banyak, kebaikan kita banyak. Karena kalau mengandalkan yang sudah-sudah, sangat kurang kita. Begitu. Sangat kurang, gitu. Nah, kemudian juga kesalahan kita kebanyakan, kealfaan kita banyak, kesalahan kita banyak, keburukan kita banyak. Nah, syaratnya orang kalau pengen dosanya dihapus, ya kan, kealpannya dimaafkan oleh Allah, kemudian kekurangan ajarannya juga dimaafkan oleh Allah, dia harus bertaubat, gitu, membanyak istighfar. Dan ini juga dilihat sama Allah, nggak kita lakukan, gitu, pertaubatan enggak, istighfar juga enggak. Nah, karena kecintaan lagi-lagi Allah kepada umatnya, umat baginda Nabi, dikasihlah Ramadan dengan ada kewajiban puasa secara fisik, ya. Kata Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa kalian, siapa orang yang berpuasa Ramadan semata-mata karena Allah, maka dosanya diampuni. Dan ini nggak pernah ada di umat sebelumnya, ya. Umat sebelumnya kalau dia punya dosa, taubat syaratnya, istighfar syaratnya. Kita umat baginda Nabi, ya, untuk menghapus dan melebur dosa cuma dengan puasa Ramadan. Subhanallah, gitu. Ini karena kecintaan Allah kepada kita. Nah, inilah yang harus dilihat sama kita. Banyak hadiah-hadiah, banyak bonus-bonus yang ini tidak pernah ada di bulan lain, dan ini tidak ada pada umat sebelumnya. Maka harus sukacita kita, begitu. Nah, pengetahuan ini yang paling penting, ya, yang harus diketahui oleh saudara-saudara kita agar sukacita, dan besok masuk Ramadan, ya, kita kumpulkan pahala-pahala sedikit tapi akan diperbanyak oleh Allah, begitu. Kemudian tanpa istighfar pun, nggak usah ngomong astagfirullah, nggak perlu mohon ampun kepada Allah, nggak perlu nangis di bulan Ramadan. Puasanya saja sudah menjadi penghapus dosa kemarin dan besok. Subhanallah, ya, itu. Nah, adapun filosofi kenapa kita diwajibkan puasa,
begitu, tidak makan dari pagi sampai sore. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana dengan puasa di bulan Ramadan kita kemudian terlatih menjadi orang yang empati, menjadi orang yang peduli, ya kan? Artinya ternyata lapar yang dilatih oleh puasa Ramadan ini harus melahirkan empati kita kepada saudara-saudara kita. Nah, pertama itu filosofi dan hikmah, begitu. Ya. Terus yang kedua, hikmah daripada puasa itu ya bukan saja kita mulut ini dilarang makan, minum segala macam, tapi secara ruhani harus kita ambil hikmah. Kita harus mempuasakan batin kita dari sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang buruk, ya. Karena ternyata selama ini kita banyak mencela orang, banyak kita mencaci orang, nggak suka caci maki, nggak suka ngomongin dan segala macam. Nah, ini harus kita puasakan. Jadi puasa harus mengajarkan kita bagaimana kita menahan dari hal-hal yang buruk yang membatalkan, agar kita menjadi orang yang takwa, ya kan? Gitu. Nah, yang ketiga, paling tidak hikmah Ramadan ini di akhir itu kita ada kewajiban zakat fitrah. Betul ya? Betul. Bahkan kata ulama, tidak sempurna orang berpuasa bulan Ramadan kalau dia belum mengeluarkan zakat fitrah, zakat diri. Nah, ini menggambarkan urusan kita dengan Tuhan yang kita jaga, akhlak-akhlak kita dan segala macam, kita bersihkan dosa-dosa kita, sudah kita perbanyak pahala-pahala kita, kebaikan-kebaikan kita dalam catatan amal kita di sisi Allah. Tapi ternyata hidup ini kan kita bermasyarakat, maka kewajiban zakat fitrah itu mengajarkan kepada kita agar kita secara nyata, begitu. Kalau tadi empatinya, ya kan? Oh, ternyata lapar itu nggak enak, gitu kan? Haus itu nggak enak. Timbul empati. Nah, empati ini kemudian diterjemahkan di akhir Ramadan agar kalian mengeluarkan dari harta kalian dalam bentuk zakat fitrah, berbagi dengan orang-orang, fuqara, masakin, sabilillah, yatim piatu dan segala macam. Nah, ini hikmah daripada berpuasa agar kita berempati. Jadi sudah dihapus dosa kita, sudah diperbanyak pahala-pahala kita, tapi kita juga diajarkan bagaimana kita hidup berbagi terhadap sesama. Karena hidup ini memang bersama-sama, nggak bisa sendirian. Masuk surganya nggak sendirian, bersama-sama. Jadi kalau kita ingin berhasil di bulan Ramadan itu tentu saja harus melaksanakan ibadah secara totalitas di bulan Ramadan itu ya Pak Kiai ya. Betul. Jadi tidak hanya ada bulan Ramadan lalu kita tidak melakukan ibadah lalu dosa-dosa kita akan terhapus begitu saja kan ya. Jadi harus puasa dan melakukan ibadah yang memang dianjurkan dalam bulan puasa tersebut begitu ya. Iya, artinya sebenarnya totalitas itu kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak kemudian contoh ada seorang pegawai negeri, tidak kemudian tugas kepegawaiannya sebagai ASN itu kemudian dia tinggal, dia di masjid tiap hari, bukan itu. Bukan. Kemudian seorang pekerja buruh di pabrik gitu, dengan bahasa totalitas ibadah dia tinggalkan tugasnya sebagai buruh, ya kan? Dalam mencari rezeki dia memperbanyak di masjid. Enggak juga. Gitu. Sebenarnya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja, yang kerja ya kerja, yang petani ya petani, yang dagang ya tetap dagang, yang ASN tetap ASN. Begitu. Nah, cuma bagaimana dengan ilmu yang sudah kemudian kita tahu, ya, kemudian persiapan yang sudah kita lakukan lahir batin, ya, untuk Ramadan. Nah, apa yang menjadi perintah agama, ada taraweh, ada puasa, begitu kan. Kemudian ada waktu-waktu kosong di luar tugas-tugas kita tadi itu kan, yang sifatnya rutinitas, kita manfaatkan, gitu. Tilawatil Quran, kemudian berzikir kepada Allah, ini memperbanyak pahala-pahala kita, ya. Gitu. Dan ini sama Allah dilipat gandakan, ya. Sholat zuhur di bulan biasa pahalanya cuma sekian, di bulan Ramadan dilipat gandakan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran di bulan biasa pahalanya cuma 1, di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat, hanya Allah yang tahu, gitu.
Nah, ini harus menyemangati kita, tapi tidak kemudian totalitas meninggalkan yang lain, gitu. Ya, Yang penting persiapan. Artinya totalitas itu adalah maksudnya beribadah dengan baik dan benar gitu kan. Betul. Artinya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang ada. Ya. Jadi tapi tetap juga beraktivitas yang lainnya. Ya. Lalu kan Pak Kiai bisa ngasih tips gitu ya kepada teman-teman yang masih puasanya bolong-bolong nih, gitu Ya. kan. Kira-kira tips dari Pak Kiai yang pastinya selain puasa Ramadan, Pak Kiai juga sering puasa sunnah lainnya. Bagaimana nih agar kita bisa physically kita kuat gitu kan untuk dari sahur sampai maghrib gitu Pak Kiai. Ya, yang pertama kita meyakini ya. Pertama kita Niat dulu berarti ya? Niat yang kuat, ya. Niat yang kuat. Dengan niat yang kuat pasti semuanya akan bisa. Gitu. Kalau niatnya malam, kalau besok gua kuat puasa kalau enggak. Nah, itu sudah dari awal itu sudah pasang niatnya, juga ada keraguan-raguan. Pasang niat yang kuat, gitu. Pasang niat yang kuat. Makanya orang yang biasa punya penyakit, kalau lambat makan, kemudian lambungnya bermasalah, itu kalau nggak puasa. Tapi kalau orang yang berpuasa udah niat dari awal, gitu, dari ba'da subuh dia sudah niat nggak makan karena dia puasa, lambung tidak pernah bermasalah. Karena secara psikologis sistem tubuh kita sudah mengatur, gitu. Karena kita memang nggak nunggu makan, gitu. Karena kita sudah ngatur puasa itu dari mulai tulu'ul fajri, sejak subuh lah bahasanya begitu, sampai maghrib, gitu. Nah, sehingga sistem tubuh kita sudah ngatur. Jadi makanya dari sisi kesehatan juga sumu tasihu, puasa kamu akan sehat. Jadi nggak ada orang nggak makan itu misalnya lambung gitu, itu bohong gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi bagi generasi muda yang mungkin kemarin bolong-bolong, yang pertama yakinkan niat, kuatkan niat kalian. Yang kedua, hindari pergaulan yang memancing kita terbawa-bawa, gitu. Bukan berarti nggak boleh bergaul, hindari pergaulan, ya kan, di siang hari dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Iya, mungkin malam kita udah mantap nih, tapi karena pergaulan, kemudian kita diceng, diolok gitu, lama-lama luntur juga nih urusan, gitu. Nah, ini menjadi penting membatasi pergaulan di bulan Ramadan dari kita terbawa untuk tidak berpuasa, gitu. Nah, yang ketiga, bagi anak-anak, bahwa puasa ini juga mempersiapkan kita secara rohani menjadi orang-orang yang kuat ke depan ketika anak-anak kita tampil menjadi pemimpin, ya kan, menjadi orang tua, menjadi tokoh di lingkungannya masing-masing. Puasa mengajarkan dia menjadi orang yang empati, ya kan, enggak, keakuannya itu enggak tinggi. Dia akan diajarkan empati, diajarkan peduli, dan diajarkan menahan dari kata-kata yang tidak baik, gitu. Ini pelajaran penting dari puasa, ya, bukan hanya kepada generasi seusia kita, tapi buat anak-anak, ya. Dia calon-calon pemimpin, calon-calon pemegang, ya, kelanjutan dari kepemimpinan, gitu. Anak-anak muda. Baik, mungkin yang terakhir Pak Kiai, agar kita sukses di bulan Ramadan, lalu bagaimana Ramadan itu bisa berbekas gitu kan. Jadi sehingga 11 bulan berikutnya kita tuh bisa seperti Ramadan gitu kan, Bapak, tidak ngomongin orang, lalu berbuat baik, lalu punya empati, lalu juga bisa bisa beribadah dengan baik dan benar. Itu bagaimana agar Ramadan itu bisa kita rasakan sampai 11 bulan kemudian. Betul. Ya, pertama dari persiapan, bahwa puasa ini bukan hanya jasadi, tapi juga ruhi, lahiran wa batinan, begitu. Persiapannya bagus, ya kan? Jadi puasa ini bukan hanya urusan nggak makan, nggak minum, nggak ngopi, nggak ngerokok dan segala macam. Tapi puasa ini ruh kita juga, batin kita juga diajak berpuasa. Nah, ini persiapan, gitu. Begitu masuk Ramadan, kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, gitu kan? Nah, kemudian kita paham tadi filosofinya. Hikmahnya puasa tuh tadi A, B, C dan seterusnya.
Nah, kalau persiapan sudah kita lakukan, kemudian di Ramadan apa yang menjadi tuntunan baginda Nabi juga kita lakukan, hikmah dari puasa juga kita agak paham lah, sedikit banyak, maka insya Allah ini akan berbekas kepada bulan-bulan berikutnya. Ya. Nah, yang tidak berbekas ini karena memang dia tidak paham, persiapannya nggak ada, Ramadan juga cuma ya puasa itu ya nggak makan dari pagi sampai sore, nggak ngopi sampai sore. Ya, makanya kata Nabi ada kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atsu wal ju. Banyak orang berpuasa, ngaku puasa, dia nggak dapat apa-apa, pahala aja nggak dapat, kemudian juga asar, bekas, manfaat bulan berikutnya dia nggak dapat. Kenapa? Karena dia nggak paham. Dia dapatnya cuma lapar dan haus doang. Nah ini persiapan, masih ada waktu di bulan Sya'ban, mari kita siapkan lahir batin begitu. Ini yang orang sering lupa, nggak diajak ya, lahir batinnya nggak diajak ya, nggak diajak berpuasa begitu. Yang puasa itu cuma jasadnya doang, itu fisiknya. Nah, Ramadan dilaksanakan aktivitas yang lain, hikmah-hikmahnya kita pahami. Nah, insya Allah Ramadan ini akan berbekas kepada 11 bulan berikutnya. Kita puasakan, termasuk anggota badan kita nih, jeriji kita puasakan juga di bulan Ramadan. Dari kebanyakan megang handphone, apalagi yang tidak berguna, sarser yang nggak jelas, ini berarti harus puasa juga, harus puasa gitu. Nggak boleh menyakiti, kan begitu. Sifat-sifat yang madmumah, yang tercela harus kita hindari. Puasa mengajarkan itu ya. 11 bulan insya Allah baik gitu. Baik Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga selalu sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita. Amin. Ramadan yang mengajarkan kita agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya Allah itu tattaqun, menjadi muttaqin kita. Nah, agar muttaqin persiapkan, laksanakan, pahami. Nah, keluar kita muttaqin. Kalau muttaqin insya Allah 11 bulan baik gitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.